Halo teman-teman biologi, apakah kalian masih terkendala dalam menghafalkan materi metagenesis tumbuhan paku? Halo, saya Muhammad Wilan Taufik, mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Biologi kelas A 2025. Di sini, saya akan berbagi sedikit penjelasan untuk memahami konsep materi terkait metagenesis tumbuhan paku. Saya juga akan berbagi cara cepat untuk menghafalkan metagenesis tumbuhan paku. So, stay tune ya. Oke teman-teman, pembahasan pertama yaitu tentang siklus hidup tumbuhan metagenesis. Metagenesis pada tumbuhan adalah pergiliran keturunan antara dua generasi, yaitu gametofit dan sporofit. Apa itu gametofit? Gametofit adalah generasi haploid yang menghasilkan gamet, sedangkan sporofit adalah generasi diploid yang menghasilkan spora. Oke, sekarang kita bakal bahas lebih lanjut tentang gametofit dan sporofit. Gametofit adalah fase haploid atau satu set kromosom dalam siklus hidup tumbuhan dan alga yang memproduksi gamet atau sel kelamin melalui tahap mitosis. Fase ini merupakan bagian seksual dalam pergiliran generasi tumbuhan dan alga, di mana pembuahan terjadi untuk membentuk zigot diploid atau dua set kromosom. Kalau sporofit itu apa ya? Sporofit adalah fase dalam siklus hidup tumbuhan dan alga, di mana tumbuhan tersebut menghasilkan spora. Ini adalah fase diploid atau dengan dua set kromosom yang berbeda dari fase gametofit haploid atau satu set kromosom yang menghasilkan sebuah gamet. Jadi, sporofit adalah tumbuhan yang menghasilkan spora dan spora inilah yang kemudian akan tumbuh menjadi gametofit. Langsung saja kali ya, kita akan membahas tentang metagenesis tumbuhan paku. Teman-teman bisa lihat ada flowchart yang sudah terpampang di depan layar kalian. Flowchart ini saya temukan lewat kanal YouTube Kelas Pintar Indonesia. Flowchart ini saya jadikan untuk referensi pembahasan dalam materi kita tentang metagenesis tumbuhan paku. Langsung saja kita ke pemateriannya ya. Dimulai dari spora yang bersifat haploid untuk membentuk protalium sebagai tumbuhan paku muda. Namun, protalium akan langsung menghasilkan organ kelamin jantan dan juga betina. Jadi teman-teman bisa lihat, flowchart ini mengarah ke bawah. Dari spora, itu akan membentuk sebuah protalium. Kemudian protalium akan menghasilkan organ kelamin jantan dan betina. Nah, dibagi lagi setelah protalium ada archegonium dan antheridium. Antheridium ini merupakan organ kelamin jantan yang menghasilkan sel spermatozoid. Sedangkan archegonium merupakan organ kelamin betina yang menghasilkan sel ovum. Keduanya berfertilisasi untuk membentuk zigot yang bersifat diploid. Setelah adanya fertilisasi, maka akan tumbuh menjadi zigot. Nah, lalu zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang bersifat diploid. Di dalam tumbuhan paku terdapat daun yang fungsinya adalah untuk menghasilkan sebuah spora. Daun tersebut disebut juga sebagai sporofil yang bersifat diploid. Kita lanjut. Di dalam sporofil terdapat kotak penyimpan spora yang disebut sporangium. Sporangium juga bersifat diploid. Dan di sporangium inilah terdapat sel induk spora. Nah, setelah dari sel induk spora, maka akan kembali lagi terbentuk sebuah spora yang dimulai dari tahap awal. Tahap ini kita sebut sebagai tahap meiosis. Oke teman-teman. Nah, kita juga bisa lihat di sini bahwasannya kita tadi sempat membahas tentang fase gametofit dan fase sporofit. Dalam metagenesis tumbuhan paku,
dari spora lalu menuju ke tahap fertilisasi, itu dia disebut dengan fase gametofit. Sedangkan di fase zigot lalu menuju ke fase sel induk spora, maka itu disebut dengan fase sporofit. Oke teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan tentang metagenesis tumbuhan paku. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Berikutnya, saya akan membagikan tips dan trik tentang cara cepat untuk menghafal metagenesis tumbuhan paku. Teman-teman bisa lihat, ada sebuah singkatan yang mampu untuk membantu kita dalam menghafal secara cepat metagenesis tumbuhan paku, yaitu spota terima arum. Nah, masing-masing katanya ini memiliki sebuah singkatan, yaitu yang pertama ada spota, itu berarti spora, lalu menuju ke protalium. Lalu ada terima, itu dari kata antheridium, yang menghasilkan sebuah sel spermatozoid. Dan yang terakhir ada arum, itu berarti archegonium, yang menghasilkan sebuah sel ovum. Serta ada goku, yang berarti zigot dan menjadi tumbuhan paku. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan di video kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah teman-teman biologi.